Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardelia Yuli Pramesti dengan NIM 14622000193. Nah, di sini saya kebagian DB Schema Tools yang Data IDO dan DBMS-nya Oracle. Nah, soal pertama kita membahas tentang analisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Kita dapat mengidentifikasi beberapa kebutuhan sistem utama. Yang pertama ada manajemen pelanggan. Di sini kita harus mengolah rincian pelanggan termasuk nama, alamat, kategori, keanggotaan, dan sebagainya. Yang kedua ada manajemen lukisan. Karena di sini soal saya tentang sewa penyewaan lukisan. Di sini sistem harus mempertahankan database lukisan yang mencakup informasi tentang setiap lukisan, seperti judul, seniman, tema, harga sewa bulanan, status sewa, tersedia atau sedang disewa, dan riwayat penyewaan. Nah, yang poin ketiga ada manajemen penyewaan. Sistem harus memfasilitasi proses penyewaan lukisan kepada pelanggan, termasuk penentuan harga sewa berdasarkan kategori pelanggan dan pemrosesan pembayaran. Kedua, sistem harus menentau status penyewaan setiap lukisan termasuk tanggal mulai dan akhir sewa. Perhitungan pembayaran yang harus dibayar kepada pemilik lukisan juga. Tidak hanya itu, di sini juga ada manajemen pembelian, laporan, keamanan, kinerja dan skalabilitas, pemeliharaan, dukungan. Nah, di sini kita membahas soal nomor 2 tentang membuat konseptual skema sesuai analisis kebutuhan constraint dengan menggunakan data modeler. Kita menggunakan data IDO ya, di mana ada customer, painting, artis, rental, dan return. Di tabel customer, di sini ada ID customer, nama, kategori kode. Kemudian pada tabel painting, di sini ada ID painting, ID artis, dan tema. Selanjutnya ada tabel artis, di sini ada ID artis dan nama artis. Untuk tabel selanjutnya ada rental, di mana ada ID customer, ID painting, data rental, dan date return. Tabel yang terakhir ada return, di sini ada ID painting dan data return. Nah, di sini eh, kita akan membahas tentang alurnya ya. Customer bisa menyewa beberapa painting. Customer bisa menyewa beberapa karya artis. Dan satu artis bisa membuat beberapa painting. Kemudian setiap rental dan return kita hanya menyediakan satu per satu gitu, nggak bisa langsung satu orang bisa menyewa banyak. Jadi kita tuh menggunakan sistem satu per satu biar semuanya kebagian. Oke, selanjutnya nomor 3 ada realisasikan konseptual skema ke dalam DBMS tambahan 25 data raw dan lakukan analisis kemungkinan terjadi anomali dengan menyertakan simulasi kondisi anomali. Selanjutnya, tambahkan trigger yang digunakan untuk mencegah anomali dan lakukan pengujian beberapa kali untuk memastikan anomali tersebut telah tersedia. Nah, di sini ada entitas yang dapat diidentifikasi dari deskripsi adalah yang pertama pelanggan, yang kedua lukisan, dan yang ketiga adalah artis. Atribut yang mungkin ada untuk setiap entitas, yang pertama adalah pelanggan, di mana pelanggan ada ID pelanggan atau PK, nama pelanggan, kategori pelanggan, dan diskon pelanggan. Kedua ada lukisan, di mana di dalam sini terdapat ID lukisan atau PK. PK adalah primary key ya. Ada lukisan, harga sewa, ID seniman, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, status sewa, yang dimana statusnya akan tertulis sedang disewa atau tidak disewa. Yang ketiga ada seniman,
Di dalamnya ada ID seniman dan nama seniman. Nah, realisasi antar entitas ada 4 poin. Yang pertama adalah setiap pelanggan dapat menyewa banyak lukisan, seperti tadi. Setiap lukisan hanya bisa disewa oleh satu pelanggan. Selanjutnya, setiap lukisan dibuat oleh satu seniman. Dan satu seniman dapat membuat banyak lukisan, di mana telah saya jelaskan pada soal nomor 2 sebelumnya. Nah, di sini ada struktur tabel. Yang pertama, tabel pelanggan terdiri dari ID pelanggan atau PK, nama pelanggan, kategori pelanggan, dan diskon pelanggan. Ini juga nyambung pada soal sebelumnya. Yang kedua, ada tabel lukisan, di mana terdapat ID lukisan, nama lukisan, harga sewa, ID seniman, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, dan status sewa. Yang ketiga ada tabel seniman, ada ID seniman, dan nama seniman. Nah, kita melakukan simulasi anomali. Yang pertama, anomali penghapusan. Jika sebuah lukisan dihapus, tetapi masih ada referensi di lukisan itu, dalam catatan penyewaan, ini dapat menyebabkan kehilangan informasi tentang lukisan yang disewa. Poin kedua ada anomali pembaruan. Jika harga sewa sebuah lukisan diperbarui, tetapi tidak diperbarui di semua catatan penyewaan yang sesuai, ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam data. Nah, yang ketiga ada anomali penyisipan, di mana jika sebuah lukisan baru ditambahkan tanpa terkait dengan seniman yang sudah ada di database, ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antar data lukisan dan seniman. Kita akan membahas tentang trigger. Trigger untuk pencegahan anomali penghapusan. Sebelum penghapusan sebuah lukisan, trigger harus memeriksa apakah ada catatan penyewaan yang masih merujuk ke lukisan itu. Jika ada, trigger harus memberikan peringatan atau pencegahan penghapusan. Yang kedua, trigger harus mencegah anomali pembaruan. Sebelum pembaruan harga sewa sebuah lukisan, trigger harus membarui harga sewa yang sesuai di semua catatan penyewaan yang masih berlaku. Yang ketiga ada trigger untuk pencegah anomali penyisipan, di mana sebelum penambahan sebuah lukisan baru, trigger harus memastikan bahwa seniman yang terkait dengan lukisan tersebut sudah ada di database. Nah, kita akan mengimplementasikan dan pengujian. Setelah trigger ditambahkan, perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa mereka berfungsi seperti yang diharapkan. Ini dapat dilakukan dengan penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data. Ini melihat bagaimana trigger beraksi terhadap itu. Kita melakukannya di Oracle. Nah, soal yang keempat ada melakukan analisis kebutuhan dan desain konstruksi berdasarkan hasil dari poin C di atas dengan menggunakan Mosko dan 4PS+. Mari kita terapkan analisis kebutuhan dan desain constraint terhadap poin C yang diminta, yaitu laporan pengembangan lukisan yang tidak disewa selama 6 bulan terakhir. Kita akan menggunakan metode Mosko atau Mushoff, Solhoff, On-Half, dan World-Half untuk menentukan prioritas kebutuhan, dan 4PS+ atau functionality, usability, reliability, performance, supportability, dan plus other quality attributes untuk mengevaluasi constraint design. Nah, kita menganalisis kebutuhan menggunakan Mosko. Yang pertama adalah must have atau wajib dimiliki. Setiap laporan pengembangan lukisan yang tidak disewa selama 6 bulan terakhir berdasarkan seniman. Yang kedua adalah should have atau sebaiknya dimiliki. Kemampuan untuk mengelola waktu pengambilan lukisan dan periode tidak disewa. Yang ketiga ada could have atau dapat dimiliki. Fungsionalitas tambahan untuk menganalisis tren pengembalian lukisan dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat ada would have atau tidak akan dimiliki. Analisis detail tentang
alasan tidak disewa kenapa, atau sedang disewa orang lain atau sedang dalam perbaikan. Di situ masuk ke dalam poin keempat, yaitu what have. Nah, desain constraint penggunaan for PS Plus. Yang pertama ada functionality atau fungsionalitas, di mana sistem harus dapat menghasilkan laporan pengembalian lukisan yang tidak disewa dalam 6 bulan terakhir berdasarkan seniman. Selanjutnya, sistem harus memungkinkan pengolahan waktu pengembalian lukisan dalam periode tidak disewa. Poin kedua adalah usability atau kemudahan pengguna. Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan untuk menghasilkan laporan yang diminta. Sistem harus menyediakan dokumentasi yang jelas tentang cara penggunaan fitur laporan. Yang ketiga adalah reliability atau keadaan, di mana sistem harus dapat diandalkan untuk menghasilkan laporan yang akurat dan konsisten. Yang keempat ada performance atau kinerja, di mana waktu respon sistem dalam menghasilkan laporan harus cepat dan dapat diterima. Yang kelima ada supportability atau dukungan, di mana sistem harus dipelihara dan diperbarui untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan. Yang terakhir ada plus order quality attributes, di mana keamanan akses ke laporan hanya boleh diberikan kepada pengguna yang sah. Kemudian, scalability atau sistem harus mampu menangani pertumbuhan data permintaan laporan yang mungkin dari waktu ke waktu yang meningkat. Nah, yang terakhir kita membahas tentang soal lakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari poin D sebelumnya. Berikut adalah desain arsitektur tingkat tinggi berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Nah, desain arsitektur yang pertama ada fronted atau antarmuka. Kalian bisa menyebutnya dengan UI, menyediakan tampilan untuk interaksi penggunaan dengan sistem, termasuk fitur untuk melakukan laporan. Yang kedua ada bracket atau business logic layer, di mana pengolah logika bisnis seperti pengolahan penyewaan, pengembalian, dan penghasilan laporan. Selanjutnya, memvalidasi input pengguna dan menjalankan aturan bisnis yang diperlukan. Kemudian, ada data access layer, di mana berinteraksi dengan basis data untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan, memastikan integritas data, keamanan akses basis data. Selanjutnya ada database, di mana menyimpan data pelanggan, lukisan, seniman, kategori penyewaan, dan pengembalian. Mungkin menggunakan basis data relasional seperti MySQL, Postgres SQL, atau basis data non-SQL seperti MongoDB, termasuk pada kebutuhan dan skala sistem. Yang keempat ada reporting module, komponen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan sesuai dengan kebutuhan pengguna, berinteraksi dengan backend untuk mengambil data, dan menghasilkan laporan yang relevan. Selanjutnya, memastikan keamanan data selama progres pengambilan dan penyimpanan laporan. Nah, di sini ada desain detail. Yang pertama adalah fronted. Bahasa pemrograman ada HTML, CSS, JavaScript, atau mungkin menggunakan framework seperti React atau Angular. Untuk antarmuka pengguna, desain intuitif dan responsif untuk memudahkan pengguna. Yang kedua tadi ada bracket, bahasa pemrogramannya ada Python, Java, dan bahasa pemrograman lainnya yang cocok. Kemudian untuk framework atau opsional, Flask, Django, atau Spring Boot terdapat pada preferensi dan kebutuhan, kemudian bisnis logik, logical business, yang diimplementasikan sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditetapkan. Kemudian data access layer, penggunaan ORM atau Object Relation Mapping, atau query yang langsung ke basis data tergantung kebutuhan.
Yang ketiga ada database, struktur database yang direncanakan sesuai dengan model entitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan indeks dan optimasi query untuk memastikan kinerja yang baik. Nah, untuk yang terakhir ada reporting modul. Bahasa pemrogramannya misalnya Python dengan menggunakan library seperti Pandas dan Matplotlib atau Seaborn untuk mengolah dan memvisualisasi data. Kemudian ada format laporan, PDF, Excel, atau format lain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian keamanan, pengendalian akses ke laporan untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dan mengaksesnya. Nah, ini contoh program Data Edu yang kita bahas sebelumnya pada soal nomor 2 yang ada tabel customer, painting, artis, return, dan rental. Demikian singkat presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.